Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung soto Pak Sukirin terletak di sebuah jalan sepi di Malang, jauh dari keramaian kota. Setiap hari, tempat ini ramai dikunjungi oleh pelanggan setia yang mencintai soto dengan rasa khas dan kuah yang menggugah selera. Namun, ada desas-desus yang berkembang di kalangan warga sekitar. Warung yang sudah berdiri puluhan tahun ini bukan hanya dikenal karena sotonya, tetapi juga karena ada cerita-cerita misterius yang menyelimutinya. Banyak yang mengatakan, pemilik warung, Pak Sukirin, memiliki kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki orang biasa. Tapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana cara ia mendapatkannya. Suatu malam, seorang kiai bernama Kiai Danu datang ke warung soto Pak Sukirin. Kiai Danu, yang terkenal di kalangan santri, mendengar desas-desus tentang warung itu dan merasa ada yang tidak beres. Dengan tekad bulat, ia datang untuk menyelidiki lebih jauh. Namun, begitu ia melangkah ke dalam warung, aroma soto yang biasanya lezat kini terasa aneh di hidungnya. Ada sesuatu yang janggal di tempat ini. Kiai Danu mulai merasa adanya kehadiran yang tidak kasat mata, seolah-olah seluruh warung ini dipenuhi oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Di sisi lain, seorang santri muda bernama Arif, yang baru saja bergabung dengan pesantren Kiai Danu, mendengar kabar tentang kekuatan Pak Sukirin. Tanpa sepengetahuan Kiai Danu, Arif merasa tergoda untuk mendapatkan kekayaan yang cepat dan mudah. Ia memutuskan untuk mendatangi warung tersebut, berharap bisa mendapatkan jawaban dari keberhasilan Pak Sukirin. Malam itu, saat warung sudah tutup, Arif diam-diam menyusuri jalanan menuju warung soto Pak Sukirin, dengan pikiran penuh harapan dan ketakutan. Pak Sukirin, yang sejak lama telah mengetahui niat buruk Arif, menyambutnya dengan senyum misterius. Banyak yang datang ke sini karena ingin cepat kaya, kata Pak Sukirin, matanya menatap tajam ke Arif. Tapi tidak banyak yang siap dengan konsekuensinya. Arif, yang dipenuhi rasa penasaran dan ambisi, menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Ia setuju untuk melakukan pesugihan dengan imbalan apapun yang diminta oleh Pak Sukirin, tidak peduli seberapa berat konsekuensinya. Namun, ia tidak tahu bahwa perjanjian itu akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kiai Danu merasa ada yang salah ketika salah satu santrinya, Arif, tidak kembali ke pesantren setelah beberapa hari. Rasa curiga membuat Kiai Danu kembali ke warung soto Pak Sukirin. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan Pak Sukirin dan mulai menyelidiki lebih jauh tentang praktek-praktek gelap yang terjadi di balik warung tersebut. Tanpa sengaja, Kiai Danu menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah warung, tempat di mana Arif telah terperangkap dalam ritual yang mengerikan. Kiai Danu tahu bahwa ia harus segera bertindak sebelum terlambat. Di bawah warung soto Pak Sukirin, Kiai Danu menemukan sebuah ruangan gelap yang tertutup rapat. Di sana, ia melihat Arif duduk dalam keadaan terikat, matanya kosong, seolah-olah ia telah kehilangan kesadaran akan dirinya. Di sekelilingnya, terdapat cahaya lilin yang berkedip-kedip, dan aroma menyengat yang berasal dari sebuah kuah kental berwarna merah pekat yang mengisi ruang itu. Pak Sukirin berdiri di depan sebuah meja batu, dengan tangan terangkat, seolah memimpin sebuah ritual. Ini adalah harga yang harus dibayar, kata Pak Sukirin, suaranya berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Kiai Danu. Semua yang datang ke sini ingin mendapatkan kekayaan, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar mengetahui harga dari pesugihan ini. Kiai Danu menyadari bahwa di ruangan ini, Pak Sukirin bukan hanya seorang penjual soto. Ia adalah penjaga gerbang menuju dunia gaib, yang telah mengikat perjanjian dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ritual pesugihan ini membutuhkan korban darah dan pengorbanan jiwa. Arif, dengan harapan kosongnya, menjadi bagian dari permainan gelap ini. Kiai Danu berusaha mendekati Arif, mencoba membangunkan santrinya yang terjebak dalam pesugihan itu. Namun, begitu ia mendekat, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya mundur. Kiai Danu sadar bahwa Pak Sukirin telah mengikat tempat ini dengan sebuah jimat, yang membatasi setiap langkah orang yang berniat menghalangi ritual tersebut. Saat itu, Arif tiba-tiba membuka matanya yang kosong, menatap Kiai Danu dengan tatapan penuh ketakutan. Kiai, saya sudah terlanjur. Saya tidak bisa keluar dari sini.
Suara Arif bergetar, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Dari tubuh Arif, muncul bayangan gelap yang mulai menjalar ke seluruh ruangan, mengelilingi Kiai Danu dengan udara dingin yang menggigit. Pak Sukirin tertawa, matanya penuh dengan kegilaan. Kiai Danu, kau tidak mengerti apa yang kau hadapi. Ini bukan sekedar pesugihan biasa. Ini adalah ikatan yang jauh lebih kuat. Semuanya sudah terlambat. Kiai Danu tahu, ini bukan sekedar pertempuran fisik. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan gaib yang telah lama mengikat Pak Sukirin dengan dunia lain. Dengan memusatkan seluruh energi spiritualnya, Kiai Danu mulai melantunkan doa-doa yang telah diajarkan oleh gurunya. Setiap kata doa bergetar di udara, memancarkan cahaya putih yang mulai memecah kegelapan di sekitar mereka. Namun, kekuatan Pak Sukirin ternyata jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan suara gemuruh yang mengguncang dinding. Sebuah sosok besar, berwajah mengerikan, muncul dari bayangan Arif, menghadap Kiai Danu dengan mata merah menyala. Makhluk itu menatap Kiai Danu, seolah ingin menghisap nyawanya. Pertarungan batin yang dahsyat pun dimulai. Dengan Kiai Danu berusaha mengalahkan makhluk itu dengan doa dan energi spiritualnya, sementara Pak Sukirin berusaha menghalangi dengan kekuatan gelap yang dia miliki. Setelah pertarungan yang terasa tak berujung, Kiai Danu akhirnya berhasil mengusir makhluk gaib itu dengan kekuatan doa yang sangat kuat. Sosok besar itu menghilang, menguap menjadi asap hitam yang menyesakkan. Namun, Kiai Danu tahu bahwa ia belum selesai. Meskipun makhluk itu pergi, Pak Sukirin tetap ada, dengan kekuatan pesugihan yang tak bisa dihancurkan hanya dengan doa. Kiai Danu menatap Pak Sukirin dengan tajam. Kau telah merusak banyak jiwa, Pak Sukirin. Tidak ada yang bisa membayar harga dari keserakahan ini. Pak Sukirin hanya tersenyum, matanya masih penuh dengan rahasia. Mereka yang datang ke sini tahu apa yang mereka lakukan, Kiai. Setiap jiwa yang jatuh di bawah pesugihan ini akan menjadi bagian dari kuasoto yang kau nikmati. Dan kau, Kiai Danu, adalah yang terakhir. Dengan itu, Pak Sukirin menghilang dalam bayangan, meninggalkan Kiai Danu dan Arif yang kini terlepas dari cengkraman gaib. Namun, Kiai Danu tahu, pertempuran belum berakhir. Selama masih ada orang yang berani melangkah ke warung soto itu, dunia ini akan selalu dihantui oleh pesugihan yang tak terelakkan. Kiai Danu membawa Arif kembali ke pesantren, tetapi perubahan yang terjadi pada Arif tak bisa dipulihkan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa warung soto Pak Sukirin bukanlah tempat yang bisa dengan mudah dilupakan. Banyak orang yang akan terus datang, mencari kekayaan dengan cara yang keliru. Dan begitu mereka melangkah masuk, mereka akan menjadi bagian dari cerita yang tak pernah selesai. Sebuah cerita tentang pesugihan, keserakahan, dan pengorbanan yang abadi. Setelah kejadian di bawah warung, Kiai Danu memutuskan untuk tinggal sementara di pesantren, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan cemas semakin menggelayuti hatinya. Walaupun Arif telah kembali, ia tidak bisa sepenuhnya pulih. Ada perubahan dalam diri santrinya. Meskipun fisiknya tampak sehat, Kiai Danu merasa bahwa Arif membawa sesuatu yang gelap, yang tak kasat mata. Suatu malam, saat Kiai Danu sedang melaksanakan sholat tahajud, sebuah suara datang dari balik jendela kamar pesantren. Kiai, kau tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah terjadi. Soto itu akan selalu mencari makanannya. Suara itu datang dengan suara serak, seperti terdengar dari dalam perut bumi. Kiai Danu terkejut, karena itu adalah suara yang tidak asing. Itu suara Pak Sukirin. Kiai Danu tahu bahwa meskipun fisik Pak Sukirin telah hilang, energi pesugihan itu masih ada, terperangkap dalam setiap tetes kuah soto yang pernah dijualnya. Soto Pak Sukirin bukan hanya sebuah hidangan, tetapi sebuah ritual yang mengikat. Setiap orang yang memakannya, tanpa sadar, sudah terikat dengan kekuatan yang tak terlihat. Dan kini, Kiai Danu merasakan kehadiran energi gelap yang terus mendekat. Kiai Danu memutuskan untuk kembali ke warung soto Pak Sukirin, bukan untuk menantang, tetapi untuk mencari jawabannya. Sesampainya di sana, ia mendapati warung itu tampak sepi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Warung itu tampak tak terjamah,
dengan aroma khas soto yang menggoda, meskipun sudah beberapa hari tutup. Namun, Kiai Danu merasakan sesuatu yang berbeda. Di meja yang biasa digunakan Pak Sukirin, tergeletak sebuah mangkok kosong, dengan sedikit sisa kuah berwarna merah pekat. Seperti ada yang baru saja makan di sana, dan di dalam kuah itu, ia melihat sesuatu yang menggelikan hati dan mencekam sekaligus. Di dalam mangkok, terdapat serpihan-serpihan kecil yang tak jelas bentuknya. Seperti tulang belulang, tetapi sangat halus dan rapuh. Kiai Danu mulai sadar, ini bukanlah tulang manusia biasa, melainkan potongan jiwa. Jiwa-jiwa yang telah terperangkap dalam pesugihan ini, kini menjadi bagian dari kuah soto itu. Mereka yang pernah datang, yang berharap kekayaan dengan cara cepat, tak lagi bisa keluar dari perjanjian itu. Mereka telah menjadi bagian dari bahan masakan yang tak akan pernah henti diproses. Kiai Danu merasakan mual di tenggorokannya, namun rasa penasarannya lebih besar. Dalam diam, ia merasakan kekuatan yang sama, energi gelap yang menantangnya untuk mengungkap lebih dalam. Pak Sukirin mungkin sudah pergi, pikirnya, tetapi warung ini adalah penjaga terakhir dari segala macam kegelapan. Saat Kiai Danu kembali ke pesantren, ia mendapati Arif tengah duduk di pojok surau, tampak termenung. Tatapannya kosong, namun ada yang berbeda dari dirinya, seolah-olah Arif tidak lagi sepenuhnya manusia. Ketika Kiai Danu mendekat, Arif mendongak dan memandangnya, namun bukan dengan tatapan penuh harapan seperti dulu. "Kiai," katanya lirih, "saya tidak bisa melarikan diri dari ini. Pesugihan itu sudah menempel di tubuh saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan bebas." Kiai Danu terkejut mendengar pengakuan Arif. Santrinya ini tak hanya terperangkap dalam pesugihan, tapi juga telah terikat dengan roh-roh yang terperangkap dalam soto itu. Kiai Danu mengetahui bahwa setiap orang yang memakan soto itu, selain mendapatkan kekayaan, juga mengorbankan sebagian dari diri mereka, jiwa yang hilang, terperangkap dalam kuah merah pekat yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, Arif berdiri, matanya mulai bercahaya merah. "Kiai, saya merasa sesuatu, saya tidak sendirian lagi." Suara Arif berubah menjadi lebih berat dan dalam. Kiai Danu menyadari bahwa Arif sekarang bukan hanya santri biasa. Ia telah menjadi penghubung antara dunia ini dan dunia lain, sebuah pengikat antara yang hidup dan yang mati, antara manusia dan makhluk gaib yang haus darah. Kiai Danu menyadari bahwa Arif tak bisa dibiarkan terus hidup dalam penderitaan seperti itu. Maka, ia memutuskan untuk melakukan sebuah ritual besar untuk memutuskan ikatan antara Arif dan pesugihan itu, meskipun ia tahu itu akan sangat berbahaya. Dengan segala doa dan kekuatan spiritualnya, Kiai Danu memulai upacara tersebut di malam yang sangat gelap, di tengah hutan di sekitar pesantren. Namun, saat ritual berlangsung, sebuah suara gemuruh terdengar di udara. Langit tiba-tiba menghitam, dan di depan mereka muncul bayangan besar. Sosok mengerikan yang tak terbayangkan oleh manusia. Itu adalah wujud dari pesugihan itu, makhluk yang menjelma dari ribuan jiwa yang terperangkap dalam soto Pak Sukirin. Arif, yang masih terikat oleh kekuatan itu, tersungkur ke tanah, dan tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya yang membutakan mata. Pak Sukirin, meskipun sudah tiada, ternyata telah meninggalkan warisan yang jauh lebih mengerikan. Pesugihan yang telah menjadi makhluk yang hidup, bergerak, dan menginginkan lebih banyak jiwa. Kiai Danu tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Warung soto Pak Sukirin mungkin sudah tutup, tapi warisan gelapnya akan terus hidup. Tamat.